Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Tak terasa ya Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang terakhir di bulan Agustus. Berarti sudah 1 bulan kita tidak bertemu. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Puji Tuhan, jika kita masih berada di tempat ini berarti kita masih diberi kesehatan. Amin. Amin. Baik, sekarang saya ingin tahu berapa banyak yang setia mengikuti serial Pilihan Hidup di bulan Agustus ini. Luar biasa banyaknya. Luar biasa ya umatnya tim Avila ini. Semakin setia semakin diberkati. Amin. Baik, minggu yang pertama apa? Serinya? Lupa, free will. Yang kedua, hikmat Salomo. Yang ketiga, kehendakmu vs kehendakku. Terus yang keempat, kemarin itu discernment ya. Siapa yang ikut discernment? Banyak sekali. Saya yang bolos berarti, saya nggak ikut. Terus yang terakhir ini, pilihan terbaik. Hari ini tema kita adalah pilihan terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara semuanya di tempat ini. Karena Bapak Ibu sudah memilih yang terbaik untuk berada di tempat ini. Amin. Amin. Colek teman-temannya, betul kamu ada di sini. Baik, mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau gandolan sama Gusti Yesus. Supaya setiap apa yang menjadi pilihan kita itu adalah yang terbaik menurut Tuhan. Amin. Gandol
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau siapkan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kesempatan yang diberikan bagi kami, di mana kami boleh berkumpul bersama di dalam satu keluarga persekutuan doa Santa Teresa Avila ini. Terima kasih Tuhan, jika pada hari ini kami masih Kau berikan kesehatan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Ini kami Tuhan, kami yang rindu akan Engkau. Mari Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Engkau melawat setiap kami satu persatu ya Allah. Sehingga setiap kami yang ada di tempat ini boleh merasakan kasih. Dan kami nanti pulang boleh membawa sukacita yang lebih daripada saat kami datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh punya Bapa yang seperti Engkau. Engkau sungguh Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Ini kami Tuhan. Dengan pujian ini Tuhan, kami mau naikkan rasa syukur kami kepada-Mu. Mari bersama-sama kita mau katakan, Kebaikan-Mu melebihi yang dunia berikan. Kesetiaan-Mu melebihi dalamnya
segala apa yang telah Kau berbuat di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami punya Allah yang tak pernah gagal di dalam merancang hidup kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh benar Tuhan, sungguh kami percaya bahwa Engkau Allah yang tak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi kita katakan, Kau Tuhan yang tak pernah gagal. beri sorak-sorai bagi Tuhan. Dia sungguh Allah yang tak pernah gagal di dalam merancang hidup kita. Amin. Mari kita mau bersama-sama dengan iman kita mau katakan bahwa kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Siap memuji Tuhan? Mari kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan semangat bahwa kita adalah pemenang. Pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat
dikasihi Tuhan. Lumayan ya. Baik, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang berada di tempat ini pasti mengalami kemenangan di dalam Yesus. Amin. Sekarang saya undang yang mau sharing, silakan ke depan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan sis. Si Lucy, silakan. Shalom. Shalom. Nama saya Lucia. Saya dari Kediri. Tanggal 6 Agustus tuh saya pulang ke Kediri. Tujuannya untuk mutasi kendaraan saya. Kemudian tanggal 8, 9, 10, tanggal 9, 10, 11 saya ada pelayanan di Waberkat, Posarang. Karena mutasi itu kan juga nggak gampang. Memerlukan waktu beberapa waktu, saya nggak bisa langsung, saya harus menunggu hari Selasa. Hari Selasa itu tanggal 12 kayaknya. Nah di antara tanggal 12 itu saya benernya kepingin baliknya tanggal 11, tapi nggak bisa balik. Tanggal 11, hari Senin itu saya lupa tanggal berapa. Hari Senin itu teman saya dari komunitas Kediri, itu ke rumah saya. Dia cuma nanya gini aja, kamu sendiri di rumah ini? Iya, rumah ini nggak kepingin dikontrakkan katanya. Saya belum ada pikiran ke sana karena barang saya itu masih banyak. Mungkin yang pernah ke rumah saya bisa tahu barang saya itu banyak. Saya juga ada kantor yang tidak permanen di garasi. Terus saya pikir-pikir lagi, ya cobalah. Ternyata teman saya bener-beneran besoknya itu datang, dia itu bawa customernya dia. Dia lihat-lihat rumah saya, kayaknya customernya ini juga geleng-geleng. Mungkin lihat barang saya yang begitu banyak ya, jadi dia juga ragu-ragu. Akhirnya dia pergi ke Singapura, dia nggak ngabari apa-apa. Tapi kayaknya ini teman saya ngomong gini, coba lah dibersih-bersihkan, resik-resik katanya. Duh, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, piye Tuhan? Ini saya mau bertahan, saya punya dua pilihan. Saya mau bertahan dengan rumah kosong dengan barang-barang yang susu-susu saya, atau saya mau ringkes-ringkes. Tapi kalau saya ringkes-ringkes, dia maunya itu per 1 September itu dia udah terima kuncinya untuk dia cleaning. Waduh, dia mau datang lagi hari Minggu. Hari Minggu itu sekitar tanggal 24 kalau enggak tanggal 25. Saya ini galau, saya ini bergumul sama Tuhan. Tuhan, aku cuma dikasih waktu cuman sampai akhir Agustus. Enggak mungkin bisa selesai. Barang segini saya harus buka kantor, bongkar kantornya suami saya harus ringkesi barang yang di gudang suami saya yang di atas, saya harus ringkesi setiap kamar, setiap ruangan yang sudah saya tempati 25 tahun dengan setiap lemari itu ada barang-barang. Saya berdoa, Mbak Tuhan, gimana Tuhan? Ya hanya dua pilihan itu aja. Kemudian Tuhan itu luar biasa ya. Besoknya setelah saya pulang misa harian itu, tiba-tiba teman saya itu datang ke rumah. Saya cerita, ini aku pengen resik-resik. Karena saya masih belum berekspektasi untuk saya kontrakkan. Pokoknya saya kepingin resik-resik. Oh iya gak apa-apa, tak ewangi jadi bilang gitu. Dipanggil no temennya dia pada hari itu juga. Atas tuh diresiki. Terus kemudian supplier suami saya itu datang. Dengan tiba-tiba saya juga enggak manggil, enggak apa. Dia datang, saya ngomong, aku pengen bongkar ini loh. Gudang ini kantor yang di garasi. Karena dia mau garasinya itu los supaya 3 mobil bisa masuk. Aduh, saya harus bongkar ini. Iya tak celono saiki. Dipanggil no orang. Saya enggak tahu itu tukang atau apa. Dibongkar, dodek-dodek, saya enggak tahu gimana. Sehingga kerannya itu pecah 12. Waduh, saya yang ngeluh. Pakunya udah berjalan udah beberapa hari. Saya bingung, waduh. Saya mesti harus manggil tukang keramik. Kalau ini diganti keramik, otomatis kan sehari saya nggak bisa lewat garasi, saya harus lewat depan. Sedangkan depan sudah penuh barang-barang yang ada di dalam ruangan. Ya akhirnya ya wes lah, Tuhan datangkan juga untuk ganti keramik ini. Udah selesai. Terus udah tanggal 23 itu sudah hari Jumat. Saya ngomong gini, Tuhan, ini wes hari Jumat. Kalau orangnya datang Minggu,
ini tidak bakal selesai. Saya belum packing-packing yang di dalam lemari saya, baju-baju, terus buku-bukunya anak saya, terus rob-robnya anak saya yang di kantor, yang di kamar sebelah. Saya ini sampai bingung. Terus Tuhan luar biasa juga, dia datangkan lagi teman saya. Saya ngomong, ini aku perlu di packing kabeh. Dia bawa kerdus, dia carikan kerdus di lowaan itu, saya bantu packing semua. Akhirnya hari Sabtu itu udah digotong semua barang ini. Ya kebetulan, ya bukan kebetulan ya, karena rencana Tuhan ya. Salah satu dari teman saya itu juga menyewakan satu ruangan untuk saya boleh naruh barang-barang saya. Ya ini juga Tuhan yang luar biasa. Saya dibantu sama tukang rosok mobilnya dia itu untuk riwa-riwi Kediri, Ngadiluwe untuk bawain barang saya. Malamnya saya sendiri yang bawa, jadi terus PP gitu. Hari Sabtu itu saya ngomong gini, Tuhan beres. Akhirnya hari Sabtu itu saya belum selesai, tapi tinggal barang-barang yang dibuat di Surabaya. Terus saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan ini hari Sabtu kalau besok orangnya datang pasti tidak nututi. Saya ngomong gitu. Terus Tuhan luar biasa, dia masih kasih 1 hari buat saya, datangnya hari Senin. Hari Senin datangnya, sehingga saya bisa packing barang yang di Surabaya itu saya taruh di ruang tamu. Kemudian dia hari Senin datang, dia seneng, hari Rabu dia mau transaksi untuk dia oke. Hari Kamis saya berangkat ke sini sama barang-barang saya. Saya dalam perjalanan itu saya terharu, saya cuma ngomong gini, Tuhan kau ini luar biasa, saat kehendakmu yang terjadi itu tidak ada yang mustahil bagi engkau. Aku melihat sangat mustahil, tapi ternyata bagi engkau itu tidak ada mustahil. Aku merasakan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa pada saya. Tuhan itu sungguh ajaib buat saya. Dia bisa melakukan perkara yang besar buat saya. Waktunya pun itu sangat tepat dan saya merasa Tuhan sangat sempurna bekerja pada saya. Untuk saya boleh memuliakan namanya. Terima kasih. Puji Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Ada Bapak Ibu yang ingin sharing? Bapak Ibu, kadang keadaan kita itu tidak seperti yang kita inginkan. Kita pikir itu yang terbaik yang kita lakukan. Tapi belum tentu yang Tuhan mau, gitu ya. Bulan Agustus ini kenapa saya absen begitu lama ya, 1 bulan. Awal bulan saya harus operasi jari saya. Terus berikutnya sebelum sembuh saya harus ke Penang untuk check up. Saya check up ya, memang tuh rutin, check up rutin. Dan waktu saya berangkat ke Penang tuh enggak langsung Surabaya Penang. Suami saya ingin ke Kuala Lumpur dulu. Dan akhirnya kita ke Kuala Lumpur 2 hari. Dari Kuala Lumpur ke Penang, kita memang sengaja nggak beli bagasi karena memang nggak belanja apa-apa ya. Suami saya sudah bilang, nih kita berangkat nggak usah beli bagasi, jadi kita nggak perlu bawa banyak, cukup untuk kabin. Oke. Setelah di Kuala Lumpur, saya tuh kok kepingin cookies ya, ada yang viral memang. Saya cuman beli 3 rasa itu beda-beda, 3 itu aja. Setelah itu sudah saya berangkatlah ke bandara setelah 2 hari. Dari Kuala Lumpur ke Penang, itu termasuk lokal kan. Tiba-tiba apa yang kami pikirkan itu karena enggak bawa bagasi kita boleh cepat keluar kan gitu. Pada saat mau masuk pesawat, petugasnya itu bilang, ibu enggak boleh bawa bagasi. Loh kenapa? Ini tadi sudah dicek enggak apa-apa kok. Saya sampai mau di pintu pesawat kok enggak boleh bawa. Suami saya juga heran, loh kenapa? Ini kan timbangannya enggak. Kalau sudah sampai di situ itu kan berarti sudah lewat dengan semuanya, itu tinggal masuk aja. Ya sudah, akhirnya suami saya yang yel-yelan tak tinggal lagi jalan masuk, tidak tahu dia ya baca Inggris, gak ngerti saya. Akhirnya dia bilang ya sudah tidak apa-apa, nanti saya ambilnya di mana? Saya ngambilnya di kabin toh, bukan di bagasi ya, tempat bagasi itu kan ngantri toh lama. Tujuan kita itu enggak bawa bagasi karena kita enggak mau ngantri lama itu. Akhirnya orangnya petugasnya jawab iya gitu mungkin ya. Kalau enggak dijawab iya mungkin suami saya masih enggak mau dibawa, minta dibawa.
Terus saya pikir ya mungkin di atas itu sudah penuh, saya bilang sama suami saya. Mungkin di atas sudah penuh. Jadi dia masukkan yang dia masukkan di bagasi karena kita masuknya akhir. Saya memang masuknya itu santai, biasanya saya itu cepet-cepet ya. Ini kan karena nomornya di depan, jadi saya pikir harus di depan kok santai aja biar mereka masuk duluan. Ternyata Bapak Ibu, setelah turun, setelah landing di Penang itu, saya juga tidak terasa, tidak pakai belalai. Jadi tangga pesawat itu terus jalan, terus naik lagi, naik turun. Lah suami saya itu juga bingung, loh mana ini bagasinya, katanya disuruh ambil di kabin, tapi kok tidak ada gitu. Pokoknya sepanjang perjalanan itu sama menggerutu ya, kecewa dia, karena dia katanya petugas pertama diambil di kabin, ternyata enggak, kita harus ngantri di bagasi. Akhirnya saya itu diberi hikmat sama Tuhan untuk ngomong pada suami saya, sudahlah enggak apa-apa. Kalau misalnya tadi itu saya bawa di kabin, tangan saya ini masih sakit, saya enggak kuat. Ya itulah, itu mungkin tujuannya Tuhan gitu, menolong saya supaya saya tidak kesakitan. Saya bilang gitu sama suami saya dan akhirnya dia langsung reda, tidak marah, dan dia dengan sukacita juga ngantri di bagasi. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Baik, mari kita mau angkat iman kita. Kita percaya bahwa setiap rencana yang Tuhan berikan bagi kita adalah rencana yang terbaik untuk kita. Kadang kita tidak dapat menerima, kadang kita kecewa, kadang kita kesal. Kenapa sih kok gini? Tapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan yang bisa memberikan yang terbaik. Rancangannya adalah rancangan yang indah, rancangan yang penuh damai sejahtera. Mari bersama-sama kita mau angkat iman kita. Kita mau katakan, Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman, dan di masa depan damai sejahtera penuh harapan. Rencanamu indah bagiku, Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. mari saya undang untuk pamit. Benar Tuhan, sungguh kami percaya bahwa jalan-jalan-Mu adalah yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Ini kami Tuhan, saat ini kami mau katakan bersama, kami mau angkat iman kami dan percaya Tuhan.
Rapakarayana ya Ramakasiki ya Radayana ya Ramakasiki Ina Rapakarayana ya Ramakasiki ya Rapakarayana Masuk enggak? Ya, oke. Baik, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat siang. Shalom. Maaf suara saya ini ya, masih terdampak flu ini ya. Oke. Pada siang hari ini kita akan belajar bersama mengenai suatu cara discernment atau penegasan rohani secara praktis. Ya. Kalau boleh saya tanya, siapa yang sudah berapa kali pertemuan rangkaian tentang pilihan ini? Sudah berapa kali pertemuan? 4 kali pertemuan. Siapa yang ikut dari awal? Ada yang bisa mau cerita enggak gimana sih kira-kira apa yang didapat selama ini tentang ya pengajaran ini? Berguna tidak? Apa? Sangat berguna. Intinya apa yang Anda dapatkan? Oh, jadi bisa untuk refresh, untuk kemudian membawa sharing ke anak-anak ya. Kira-kira ya, pernah enggak kalau boleh saya tanya dalam hidup Anda menghadapi pilihan-pilihan dalam hidup ini pernah enggak? Sering ya. Lalu kira-kira pilihan-pilihan itu kalau dipilih, itu bisa mengubah kehidupan tidak? Bisa ya, sangat berdampak pada kehidupan. Siapa yang pernah memilih sesuatu tetapi kemudian hasilnya baik? Tolong angkat tangan. Memilih sesuatu hasilnya baik. Wah, Ibu ini ya berarti dari Kediri pindah Surabaya sekarang ya. Jadi selamat datang ke Surabaya kalau gitu ya. Ada yang kemudian memilih hasilnya buruk. Oh, banyak ya. Banyak. Lalu kemudian ya maaf, walaupun kalangan Katolik, kalau soal pilih-pilihan itu, di sini ya mungkin tidak ada ya. Milihnya malah cari di tempat-tempat lain, di kepercayaan-kepercayaan lain. Karena apa? Katanya lebih cepat, lebih instan. Benar enggak? Di sini enggak ada ya, orang-orang PD enggak ada ya. Jadi maksudnya yang cari di Jamsi, cari di gunung ini, gunung itu, dan sebagainya. Tidak ada orang-orang PD ini ya. Oke. Baik, pada kesempatan siang ini kita akan belajar bersama yaitu mengenai pilihan terbaik. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita buka bersama dari Injil Lukas,
bab 6 ayat 46 sampai 49. Injil Lukas bab 6 ayat 46 sampai 49. Lukas bab 6 ayat 46 sampai 49. Mari kita baca bersama ya. Saya akan baca dari layar ya. Saya ikut baca dari layar karena takutnya ini ya. Alkitab baru ini belum tentu semua memakai ini sekarang ya. Saya bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu silakan baca ayat yang ganjil. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan dalam hati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat mengapa kita juga dalam hidup kita sehari-hari ini menghadapi berbagai macam pilihan, dan kemudian mengapa kita harus memilih yang terbaik. Dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil, maka sebenarnya kalau kita bicara tentang pilihan yang terbaik, sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara tentang pilihan yang terbaik, pilihan terbaik ini sebenarnya adalah kehendak Allah, kehendak Bapa. Karena apa? Bapa tahu yang terbaik untuk kita masing-masing. Tapi persoalannya bagaimana kita ini bisa mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dikehendaki Bapa. Karena itu mari kita ikuti step demi step. Kita harus belajar dari pertama-tama yaitu siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Yesus pedoman hidup yang paling utama, yang pertama adalah kehendak Bapa. Mari kita baca bersama-sama dari Injil Yohanes bab 4 ayat 34 ini, kita baca bersama-sama. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Makanan ini kan suatu yang pokok, suatu yang penting. Pernah enggak dalam sehari-hari lupa makan? Pernah lupa makan? Enggak pernah ya. Jadi selalu namanya makan ini teratur ya, bisa 3 kali sehari, bisa 4 kali sehari dan sebagainya. Nah, tetapi kalau berbicara tentang suatu yang pokok, suatu yang penting, yang menjadi makanan, yang menjadi kekuatan, yang beri kehidupan bagi Tuhan Yesus, makanan ini adalah kehendak Bapanya. Kehendak, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan konsekuensinya apa? Bahkan di tengah penderitaan yang dahsyat, di tengah salib, Yesus tetap memilih kehendak Bapa. Satu contoh konkret ketika Yesus di Taman Getsemani. Kenapa Taman Getsemani ini juga merupakan ya di mana Tuhan di situ sungguh-sungguh diuji, ya. Apa yang terjadi di Getsemani itu sebenarnya sih? Kan kadang-kadang kalau kita Kamis putih,
Ya, perjamuan terakhir di situ diberikan sakramen Ekaristi dan sakramen imamat ya saat Kamis Putih. Lalu kemudian tuguran, tapi seringkali tuguran kan ya kita lewatkan ya. Mungkin banyak yang juga tidak mengikuti. Tapi tuguran ini sebenarnya kan saat-saat itu Yesus mengalami sakrat maut di Taman Getsemani. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, jadi ketika Yesus disalib, wafat di kayu salib, sampai kemudian Yesus juga berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu kemudian penderitaan disalib itu sebagai puncak, tapi sudah mulai dengan Getsemani. Apa yang terjadi dalam sakrat maut ini? Apa yang membuat Yesus begitu ketakutan sampai berpeluh darah? Ya, ketakutan sampai kemudian Bapa mengutus malaikat untuk memberi kekuatan. Aba, Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan apa yang aku kehendaki, tapi apa yang engkau kehendaki. Di tengah penderitaan dahsyat ini Yesus tetap memilih apa? Kehendak Bapa. Sebenarnya apa sih yang begitu menakutkan sampai dalam ketakutan yang dahsyat ini Tuhan sampai berpeluh darah? Karena di atas kayu salib, kan kita lihat kalau pernah nonton tayangan, cuplikan atau film lengkap Passion of the Christ, pernah? Begitu dahsyatnya penderitaan jasmani ya yang dialami Yesus. Tapi itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan penderitaan rohani. Penderitaan rohani yang dialami Tuhan Yesus apa? Di atas kayu salib, seperti dikatakan bapak-bapak gereja, Yesus mengalami neraka untuk kita. Artinya apa? Yesus harus memikul dosa seluruh umat manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Dia yang kudus, dia yang tidak berdosa, dia yang tidak mengenal dosa, tapi harus memikul dosa seluruh umat manusia termasuk dosa-dosa kita. Ini yang memberikan suatu ketakutan yang dahsyat, tekanan emosional yang begitu dahsyat. Tetapi apa? Pilihan Yesus apa? Aba, Bapa. Jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, tetapi apa yang engkau kehendaki. Ya. Lalu kemudian kita lihat bagaimana kehendak Bapa ini sungguh-sungguh jadi pedoman hidup Yesus. Dikatakan juga dalam surat Ibrani bab 10 ayat 5 sampai 7. Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Lalu aku berkata, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana sih mencari kehendak Tuhan, bagaimana aku supaya tahu apa kehendak Tuhan, belajarlah dari Yesus. Pertama-tama kita harus memusatkan diri pada kehendak Tuhan, menjadikan kehendak Bapa ini pedoman hidup kita. Kehendak Bapa ini pangkal keselamatan kita dan kebahagiaan kita. Ya ini tadi sudah kita baca ya. Dari Injil Lukas bab 6, 7 sampai 48. Orang yang mendasarkan diri pada kehendak Allah. Seperti orang membangun rumah di atas batu. Jadi berdiri dengan kokoh. Mari kita baca Matius bab 7 ayat 21. Sebenarnya ini juga teks kitab suci, nanti Anda baca sendiri, seringkali dipakai untuk refleksi bagi orang-orang yang pelayanan. Kalau kita melayani ya, Tuhan, Tuhan. Dikatakan di situ, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Aku mengusir setan demi namamu. Aku mengadakan tanda dan mujizat demi namamu. Kan ini untuk orang-orang yang sudah pelayanan ya. Lalu apa dikatakan Tuhan dalam perumpamaan ini? Enyalah, aku tidak mengenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Waduh, jangan sampai ya. Wis soro-soro pelayanan,
ya mangan ati kadang-kadang ya, korban tenaga, waktu dan sebagainya. Tapi kemudian terakhirnya akhir zaman terima kata-kata seperti ini. Wah, karena itu kita harus waspada dan juga tahu kuncinya. Nah, kuncinya mana? Ben tetap selamat, tetap kudus ya. Bahkan kudusnya itu berkembang terus ya. Bukan, mari kita baca bersama-sama Matius 7:21. Ayo baca sekeras-kerasnya. 1, 2, 3. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi kalau pelayanan pun itu harus cari kehendak Tuhan ya. Saya takut terlalu banyak sharing nanti tidak selesai ini ya. Jadi lebih baik sudah saya tahan sedikit sharingnya, nanti kalau ada waktu sharing di belakang ya. Mengapa kita berusaha melaksanakan kehendak Tuhan? Kita berusaha mengenali dan mencari kehendak Bapa. Karena kehendak Bapa ini yang terbaik untuk kita. Mari kita baca bersama-sama. Ayo 1, 2, 3. Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Kehendak Bapa itu yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak akan memberikan rancangan kecelakaan, tetapi Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera. Ini satu hal yang perlu kita pegang. Bagaimana mengenali kehendak Allah? Ya, maaf ya. Bagaimana mengenali kehendak Allah? Ada beberapa pedoman, beberapa sumber supaya kita dapat mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Yang pertama adalah firman Tuhan, lalu yang kedua ajaran gereja, yang ketiga status hidup, yang keempat tanda-tanda lahiriah, yang kelima tanda-tanda batinia. Nah, kalau Anda ingin, kalau menghadapi pilihan-pilihan dalam hidup, Anda mulai juga pingin belajar untuk mencari kehendak Tuhan itu, kita mulai masuk di sini ya. Firman Tuhan, ya, kitab suci. Ini adalah surat cinta dari Allah untuk kita. Allah menyatakan cintanya kepada kita umatnya melalui kitab suci. Dan kadang-kadang memang ada perintah-perintah Tuhan kayaknya jangan begitu ya. Kan kalau kita lihat 10 perintah Allah. Apalagi di dunia sekarang ini kan bahkan dalam dunia pendidikan ojo ngomong jangan. Tapi saya lihat juga di TikTok itu ada sesuatu yang lucu pernah ya. Jadi jangan ini anaknya main HP, pokoknya ada mama-mama itu anaknya baring kalau Anda pernah lihat. Anaknya 2 main HP terus sambil tiduran. Ya ini segera tidur ya, segera tidur nanti ini sudah malam besok harus sekolah dan sebagainya. Kan semua diajarkan psikologi seperti itu ya. Tapi gak mempan. Terakhir-akhir pakai cara konvensional. 1, 2, 3 langsung semburat ya, langsung tidur semua. Ya, tapi itu ya joke saja, oke. Jadi firman Tuhan ini menjadi pedoman, kalau ada kata-kata jangan, ini sebenarnya Tuhan mengatakan apa? Tuhan memberikan satu gambaran seperti perintah-perintahnya ini seperti rambu-rambu. Kita akan dihadapkan pilihan kan. Kalau Anda berlalu lintas, rambu-rambu itu perlu ditaati apa dilanggar. Misalnya lampu merah diterabas gitu ya. Lampu kuning tambah digas. Ya kadang-kadang nggak nyadar ya, saya sampai kemudian harus pernah ke Mall Siola itu ya,
Di Siola saya nggak merasa saya berhenti kok. Tapi ternyata dari foto baru tahu sesungguhnya seringkali ya. Oh iya. Jadi artinya apa? Itu rambu-rambu seperti dalam berlalu lintas kan tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar akan menimbulkan masalah, kecelakaan dan sebagainya. Apalagi sudah kalau di daerah pegunungan ya, misalnya seperti itu. Nah, firman Tuhan, perintah Tuhan juga gambarannya seperti ini. Tuhan memberikan, ya ini loh yang baik buat kamu. Ini pilihan buat kamu. Kalau kamu mau hidup, ya berjalanlah sesuai perintah Tuhan. Tapi kalau kamu tidak mau, ya sudah Tuhan nggak bisa maksa. Tuhan tahu kita punya kehendak bebas. Tapi ya berarti kita berjalan pada jalan-jalan kita sendiri dan ya seringkali akan menemukan akibatnya. Lalu yang kedua, ajaran gereja. Ajaran gereja, ya. Wah, kadang-kadang apalagi kalau urusan perkawinan, waduh ajaran gereja. Bahkan saya pernah sampai orang datang ke toko, itu marah-marah, orang Katolik. Marah-marah karena apa? Adiknya masalah pernikahan, tapi ya mau nggak mau ada masalah pernikahan gitu, nggak bisa diceraikan kan. Lalu dia marah-marah, wah gereja ini terlalu keras dan sebagainya. Bla 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 bla, seperti itu ya, terus gitu saya dengarkan aja. Cuma karena saya ini pernah baca katekismus ya, katekismus gereja Katolik, di situ sudah dijelaskan sebenarnya mengapa tidak boleh diceraikan kalau kawin lagi kemudian berzina. Ya, di sini gereja menerangkan dalam katekismus ini bukan dari gereja, bukan gereja yang membuat. Tapi apa? Gereja berpegang pada firman Tuhan Yesus. Kalau orang bercerai lalu kawin lagi, dia apa dikatakan Yesus? Dia berzina. Nah, itu dikatakan Yesus. Dan kemudian gereja memang mengikuti pedoman Injil yang dikatakan Yesus ini sebagai pedoman juga untuk mengajar. Itu contoh ya, jadi ajaran gereja ini secara lengkap ada dalam katekismus gereja Katolik. Bahkan kemudian kalau Anda ingin ya kitab suci ini artinya apa sih, kok angel ya kadang-kadang. Mau nafsir sendiri, waduh nanti mungkin kalau kita lihat di tetangga-tetangga sebelah itu orang punya penafsiran bisa dirikan gereja, orang punya penafsiran merasa punya Roh Kudus bisa membangun gereja sendiri dan sebagainya. Asal punya jemaat dan punya duit ya istilahnya kan. Nah, tapi kalau kita mau lihat ajaran gereja ini, bagaimana gereja menafsirkan kitab suci, dalam katekismus gereja Katolik, saya lupa bawa ya, bagian terakhir ada indeks kitab suci. Tiap teks kitab suci itu ada merujuk pada poin-poin pengajaran gereja dalam katekismus. Kalau mau belajar silakan belajar katekismus. Jadi sebagai orang Katolik apalagi itu kalau berkaitan dengan pelayanan, pengajaran dan sebagainya perlu juga ya ini kitab suci dan juga katekismus gereja Katolik. Lalu yang ketiga, status hidup. Status hidup kita sebagai awam yang berkeluarga, yang menikah dan sebagainya, atau mungkin awam yang single dan sebagainya, itu akan berbeda dengan status hidup misalnya imam, biarawan, biarawati. Soal pelayanan, ya saya awam, lalu kemudian punya keluarga, punya pekerjaan. Lah enggak mungkin misalnya saya setiap hari enggak di rumah, pelayanan terus. Kecuali kalau memang dipanggil menjadi full timer. Full timer maksudnya apa? Memang hidupnya dibaktikan untuk pelayanan menjadi bagian dari pekerjaan, itu akan beda. Sedangkan imam, biarawan, biarawati, ini juga, ya mereka hidupnya dibaktikan untuk Tuhan, untuk gereja, untuk pelayanan, tetapi juga seluruh hidup mereka juga diatur dengan komunitas mereka ya, kan tiap kali punya kongregasi, punya ordo dan sebagainya. Nah sekarang yang keempat, ini berkaitan apa yang kita pelajari, bagaimana mencari kehendak Allah. Tanda-tanda lahiriah, tanda-tanda batin.
kita dapat mempelajari, kita dapat membaca situasi yang sedang terjadi di sekitar kita. Bahkan di tengah masalah-masalah yang kita hadapi, kita juga dapat mohon pada Tuhan menunjukkan suatu tanda-tanda lahiriah yang jelas. Seperti sebenarnya apa yang dikatakan Tuhan ya. Roma bab 8 ayat 28. Roma bab 8 ayat 28 ini ayat cukup favorit ya. Semua orang biasanya hafal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita sedang misalnya menghadapi pilihan untuk mencari kehendak Tuhan, maka seringkali juga muncul tanda lahiriah yang cocok. Nanti bersama contoh ya, saya sebutkan contohnya ya. Tanda lahiriah yang cocok mendukung pilihan tersebut. Lalu yang kelima, tanda-tanda batin. Dalam hal ini Roh Kudus juga bisa bekerja dalam batin kita. Yaitu dengan memberikan tanda-tanda untuk memperjelas mana yang sesuai kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Ya, baik, next. Ya, ini bagaimana mengenali kehendak Tuhan dengan sumber-sumbernya. Kita lihat proses mengenali kehendak Allah, discernment. Dalam seminar kemarin Anda diberi tentang materi ini. Seandainya menghadapi dua pilihan, lalu mencoba bawa doa, cara mengenali kehendak Tuhan diberikan. Ini yang kita pelajari adalah suatu proses discernment yang sederhana ya. Kita dapat melakukan proses mengenali kehendak Allah atau dalam istilah biasanya penegasan rohani atau discernment. Yang pertama, jadi kalau kita menghadapi kasus seperti ini, menghadapi dua pilihan yang sama-sama baik, mana yang baik dan mana yang terbaik. Kalau seandainya ini menghadapi pilihan mana yang baik, mana yang jahat, ya jelas. Contohnya saya berikan seperti ini. Korupsi tapi kaya, atau jujur tapi pas-pasan. Ya enggak miskin lah, masa jujur miskin. Korupsi atau kaya, lalu kemudian jujur pas-pasan. Pilih yang mana? Hah? Jujur tapi kaya. Ya, apa ya pilihnya apa biasanya? Jujur pas-pasan. Kalau memang benar-benar dihadapkan dua pilihan seperti itu ya. Jadi artinya apa? Karena apa? Kalau kita menghadapi pilihan yang jahat atau dosa dengan pilihan yang baik, jelas nggak usah dipilih yang jahat itu ya. Korupsi tapi kaya, tapi ujung-ujungnya masuk penjara terus masuk neraka, misalnya seperti itu ya. Tapi ya nggak banyak orang mikir seperti itu ya, yang penting ada peluang kadang-kadang pikirannya ya. Atau kemudian jujur tapi pas-pasan. Ya jelas yang jahat nggak usah dipilih, langsung ditolak ya. Tetapi kemudian seandainya menghadapi dua pilihan sama-sama baik, mana yang baik dan mana yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Ini banyak anak muda ya, belum menikah ya. Oke. Ya, kalau seandainya dihadapkan pilihan seperti ini, berkeluarga atau membiara. Waduh, seperti geledek ini ya. Di siang bolong, enggak kepikiran. Ya. Oh, enggak angel. Bahkan ada orang-orang studi di luar negeri pun, saya dapat cerita kasus-kasus seperti itu ya, malah anaknya disekolahkan jauh-jauh ke Amerika, malah masuk suster OCD di Amerika. Suster OCD ini suatu biara tertutup malahan ya, Karmel OCD. Ya kalau Tuhan memanggil, Tuhan menghendaki ya bisa terjadi ya. Ya, jadi misalnya tadi, karena ini dalam lingkungan Katolik ya, juga ada anak muda, membiara atau berkeluarga. Nah menghadapi dua pilihan yang sama baik,
membiara baik, berkeluarga baik. Tapi persoalannya harus kita selalu berusaha mencari kehendak Tuhan. Mana yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Ya. Atau mungkin konkretnya cari jodoh. Masa ada 2 calon ya? Gawat misalnya ya, ada 2 pilihan. Atau mungkin cari universitas ya, cari universitas. Ya misalnya universitas ini atau universitas itu. Ya bisa juga cari kehendak Tuhan seperti itu. Ya. Lalu yang kedua, menghadapi situasi atau kesempatan atau pilihan baru. Misalnya tadi pindah kota, tetap di Kediri atau pindah ke Surabaya. Ya, pindah ke Surabaya. Ibu sudah memutuskan, nggak usah disermen lagi, Bu. Ya, nanti balik lagi ke Kediri, nanti jawabannya lah repot ya. Iya. Jadi misalnya seperti itu. Atau kemudian ada pindah pekerjaan. Kan ini menentukan kan, perusahaan baru, gajinya gaji baru, memang langsung dilihat gajinya sih kan, ting 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 begitu ya. Gajinya dulu seringkali dilihat, tapi apa kehendakmu Tuhan? Tadi pindah kota, pindah pekerjaan, ada peluang dan sebagainya. Kira-kira kalau kita menghadapi pilihan yang akan mengubah hidup kita dan keluarga kita perlu mencari kehendak Allah dari 2 pilihan itu. Ya. Ya, saya sharing dulu ya. Berapa tahun lalu di kelas kelas karakter building di SEP ya. Dalam kelas ini memang dibahas juga tentang proses mengenal dan cari kehendak Tuhan ini. Tapi tentu karena waktunya 1 kali pengajaran itu 2 jam ya, jadi malah lebih panjang. Juga disertai praktek dan sebagainya begitu ya. Tapi akhirnya kemudian kita berikan contoh yang kemudian jadi kelinci percobaan waktu itu ada ya, seorang pelayan ya, sekarang juga tetap melayani. Jadi sis ini ya, apa manggilnya ya, kakak ini ya, jadi masih dewasa muda ya, sampai sekarang masih dewasa muda ya. Jadi dia tinggal di Surabaya, pelayanan di Surabaya, pekerjaan di Surabaya, suaminya di Malang. Nah, suaminya di Malang. Waktu itu kemudian kita seru-seruan, ya sudah. Sekarang dihadapkan pilihan apakah dia tetap di Surabaya atau pindah ke Malang untuk mengikuti suaminya. Wah, langsung satu kelas itu berikan ya. Kalau seandainya tetap di Surabaya, pro dan kontra, ada pekerjaan, ada pelayanan, gajinya tinggi dan sebagainya, bla bla bla. Lalu kemudian kalau pindah ke Malang, ya mungkin pronya senang kumpul dengan suami, belum punya anak waktu itu ya. Tapi kemudian dalam prosesnya ya, jadi kemudian akhirnya semua nimbrung ya. Semua nimbrung memang kelihatan arahnya yaitu apa? Wes, pekerjaan pelayanan ini artinya apa? Yang mungkin lebih penting kesimpulannya adalah ya suami masuk di Jarno Dewean di Malang loh. Ya misalnya seperti itu ya, apalagi pengantin baru kan. Ya. Akhirnya dia bawa doa, jadi saya sampai wawancara dia kemarin ya by WA. Dia bawa doa sungguh-sungguh dan kemudian tanda batinia yang muncul itu kemudian dia merasakan jelas ya. Satu proses dia rasakan begitu jelas dan pokoknya kemudian ya dia intinya sebenarnya karena hidup sudah menikah walaupun pengantin baru ya dan belum punya anak. Ya sudah, sebenarnya jelas dia harus kumpul dengan suaminya di Malang. Akhirnya dia berani melangkah ya. Tapi prosesnya dia sharingkan berat. Karena dia juga jadi senewen, uring-uringan dan sebagainya. Artinya apa? Gajinya kalau nggak salah dikatakan 1/4-nya dibandingkan dengan yang di Surabaya. Waktu dia dapat pekerjaan di Malang. Lalu kemudian yang mulai ada titik cerah menghibur, ternyata kemudian mulai punya anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Dan sampai akhirnya suatu proses, karena ini sudah terjadi bertahun-tahun lalu, proses artinya apa? Benar-benar proses.
Akhirnya dia merintis usaha baru dan jadi. Lalu juga ternyata di Malang pun akhirnya dia juga membangun komunitas dan puji Tuhan, komunitas dan pelayanan itu juga berjalan. Lewat satu proses mencari kehendak Tuhan itu ternyata dia katakan endingnya, saya bersyukur dan saya tidak pernah menyesal memutuskan apa yang menjadi sesuai kehendak Tuhan. Ini satu contoh ya. Jadi kemudian kalau Anda menghadapi pilihan, saya beri contoh kasus. Ada yang sedang menghadapi pilihan enggak di sini? Ada anak muda yang menghadapi pilihan atau orang dewasa yang enggak apa-apa? Supaya konkret ada? Ada yang mau masuk biara atau berkeluarga? Enggak ngaku, ya mungkin ada juga tapi enggak ngaku ya. Ada dua pilihan konkret sih ya, tapi kalau tidak terlalu rahasia bisa kita pakai contoh. Enggak ada ya. Yang umum, ya sudah kita pakai umum ya karena ada anak muda, ya mungkin jadi satu sikap, ya nanti siap tabelnya tadi itu ya. Satu sikap penting berdoa, mohon supaya bisa menyerah total pada kehendak Tuhan. Kerelaan, jadi satu langkah ketika orang mau discernment atau mencari kehendak Tuhan ini, kerelaan untuk dan penyerahan diri untuk mengikuti apapun kehendakmu, dua pilihan ini Tuhan, apapun kehendakmu, terjadilah, saya mau. Mau contoh apa? Tinggal di Surabaya atau lo Kediri? Bisa balik nanti ya. Iya. Atau membiara atau berkeluarga begitu ya. Setuju anak muda membiara atau berkeluarga? Setuju ya contohnya ya. Nanti disiapkan membiara atau berkeluarga itu. Lalu kemudian pertimbangkan pro dan kontra. Cari informasi berkaitan pilihan Anda. Sudah kita pakai tadi ya, membiara pro dan kontra apa, berkeluarga pro dan kontra apa, ya. Jadi yang mendukung, apa yang bertentangan, mendukung bertentangan. Perhatikan tanda lahirnya yang mungkin terjadi, perhatikan 3 sumber bimbingan Allah, kitab suci, ajaran gereja, dan status hidup. Segala yang bertentangan dengan 3 hal ini dianggap godaan, ya. Bawa dalam doa, ini prosesnya ya. Kita lihat sekarang, nah, A langsung diganti aja A membiara. Memangnya banyak yang mau masuk biara tah? Ada contoh konkret yang lebih konkret? Loh, mana tadi? Membiara atau berkeluarga ya, ini contoh saja ya. Tapi kalau ada beneran ya nggak apa-apa. Nanti dibawa doa benar-benar. Pro dan kontra, ayo silakan Anda ikut beri masukan. Kalau membiara pronya apa, kontranya apa. Kalau berkeluarga pronya apa, kontranya apa. Silakan sambil diketik. Nah, membiara pronya apa? Pengantin Yesus, tulis. Nggak usah ditutupi langsung biar kelihatan aja. Pengantin Yesus, ya oke. Y-nya besar ya. Oke. Lalu kontra, nggak kawin. Tulis saja. Lalu berkeluarga, terus terserah mau ngisi apa. Anda beri masukan pro kontra. Tidak punya anak, kontra. Ya kadang-kadang orang menikah pun bisa juga tidak punya anak ya. Oke. Tidak memiliki, tidak punya anak sesuai omongannya kokonya tadi nih. Ya. Tidak punya anak. Oke, lain lagi, langsung aja disebutkan lagi. Meninggalkan keluarga. Oh ini banyak yang enggak setuju ini kalau termasuk
orang tuanya nih yang nggak setuju. Meninggalkan keluarga. Lalu apa? Hidup suci. Pro dari membiara hidup suci. Belum tentu, masih berjuang ya. Semua berjuang. Hidup membiara atau juga berkeluarga itu ya. Hidup suci. Ada lagi berkeluarga ini nggak ada isinya. Hah? Tidur sendiri kontranya membiara. Tidur sendiri, makan sendiri. Ya enggak juga loh Pak, ada komunitas Pak. Hidup sendiri ya, hidup sendiri. Ya ini konteksnya bapaknya ini jadi pikiran kemana-mana nanti ya. Oke, tidur sendiri tulisannya tadi katanya bapaknya. Berkeluarga pro dan kontra apa? Kumpul keluarga. Pro kumpul keluarga, lalu kontranya pronya memiliki keturunan, pro memiliki keturunan, lalu kemudian kontranya dari berkeluarga, ngurusi anak, Menteri Keuangan Keluarga. Jadi maksudnya ngurusi anak, ngurusi duit, jadi buren, sampai emak-emak pun, sampai nenek-nenek pun jadi babysitter. Banyak masalah. Waduh, ini yang pengalaman orang berkeluarga loh ya. Oh, banyak masalah dengan mertua, menantu nanti ya. Wah, anak-anak muda ini lihat ternyata berkeluarga banyak masalah. Ini membiara juga jadi peluang loh ya. Ruwet, kontra, ruwet, ndas ngeluh. Ya, oke. Banyak konflik. Lah pro membiara ini kurang. Oh tadi sudah ya, pengantin Yesus, hidup suci, melayani Tuhan secara full dan sebagainya ya. Oke, baik, ini waktu terus berjalan, ya kita kembali lagi ya. Kira-kira seperti ini membuat pro kontranya ya. Tapi sambil bawa dalam doa sebelum Anda membawa pro dan kontra tadi. Nah sekarang kembali pada ini. Jadi setelah Anda buat pro dan kontra, bawa dalam doa. Ceritakan, Tuhan, seperti cerita sama teman. Ceritakan saja pada Tuhan Yesus, Tuhan, aku sedang ada pilihan ini Tuhan. Aku ini merasa ada panggilan untuk membiara. Tapi ya ini, ternyata pro kontranya seperti ini. Ceritakan tadi apa yang di ini, ternyata pro kontranya seperti ini Tuhan. Kalau pronya ya aku bisa menjadi mempelaimu, juga menghayati ya hidup fokus padamu untuk mengejar kekudusan. Tapi kontranya kok angel ketok itu Tuhan yo, gak kawin misalnya ya. Ceritanya seperti itu. Tidak memiliki anak, meninggalkan keluarga, hidup sendiri. Ceritakan semua. Tapi kalau berkeluarga ya bisa membentuk keluarga, kumpul keluarga, memiliki keturunan. Tapi cerita dari tante-tante tadi itu kok ternyata ngurusi anak itu ya repot. Ya, lalu kemudian konflik keuangan, banyak masalah, apalagi nek wis campur ambek mertua Tuhan. Wah, misalnya itu menantu dan mertua, ruwet, ndas ngeluh dan sebagainya. Ya contohnya seperti itu ya. Oh ini masih ada yang mau, ya oke, silakan ya, jelas ya. Ceritakan semua pada Yesus seperti Anda cerita pada seorang teman, bahwa segala pro kontra persoalan, lalu setelah itu tinggal hening di hadapan Tuhan. Bisa dengan penyembahan lebih dulu, lalu kemudian bahasa roh, kemudian bawa dalam keheningan. Nah kemudian dalam keheningan ini kita berusaha mengenali, membaca tanda-tanda batin. Saat hening ini Roh Kudus berkarya. Coba Anda misalnya tadi, saya merasa panggilan membiara. Bisa dibayangno nek membiara gimana? Atau kalau menikah gimana? Dibayang-bayangkan. Dibawa doa, apa kehendakmu Tuhan?
Jadi poin adalah mencari kehendak Tuhan. Apa kehendakmu? Nah, ketika sambil doa tadi dalam keheningan, mungkin muncul tanda-tanda batin. Kalau ketika Anda memikirkan membiara tadi, rasanya hati ini senang, damai, tenang. Rasanya hati itu ke arah sana terus. Apalagi mikirin kalau aku pakai baju romo atau pakai baju suster begitu. Kok rasanya keren ya? Nah seperti itu contohnya. Ini untuk anak muda loh Bu ya. Anda wis telat walaupun banyak masalah di keluarga. Ya. Nah tapi seperti itu. Tapi kalau sebaliknya negatif, ternyata kok, waduh, kok gak kawin ini berat ya, misalnya membayangkan, lalu mikirnya negatif-negatif terus. Lalu rasanya kemudian ya tadi negatif ya, gelisah, berat, takut, gelap, bingung, segan. Lah itu mungkin kalau itu tandanya negatif, mungkin bukan kehendak Tuhan. Kalau positif mungkin itu kehendak Tuhan. Tetapi untuk memutuskan suatu yang penting, ini dapat dilakukan selama beberapa kali. Ambil, kan enggak ujuk-ujuk masuk biara begitu enggak kan? Ambil beberapa waktu, misalnya 1 minggu untuk hidup membiara. Jadi berdoa terus, tanya Tuhan, tiap ada kesempatan, Tuhan apa kehendakmu untuk saya hidup membiara? Lalu dicateti ya, dicateti di kertas atau di buku, atau mau di HP ya terserah. Jadi Anda catat semua, hari pertama, hari kedua, hari ketiga munculnya apa? Ketika doa tadi, tanda-tanda batinnya. Lalu kemudian seminggu berikutnya untuk berkeluarga. Sama, Anda mulai dengan pro kontra tadi, seminggu, hari pertama, tanda batinnya apa? Positif, negatif, apa ditulis, apa yang muncul ditulis ya. Tetapi kemudian satu hal kita perlu ingat, beberapa hal praktis, pentingnya penyerahan diri pada kehendak Tuhan, karena seringkali tanda batin bisa dipengaruhi pikiran, perasaan atau keinginan sendiri. Tadi syarat pertama apa? Apapun kehendakmu Tuhan, saya mau. Jadilah kehendakmu. Bertekun dalam doa supaya tanda batinnya makin jelas. Lalu kemudian poin yang mungkin di luar tadi ini, tidak perlu disermen untuk hal-hal kecil. Titik-titik nanti disermen. Ke toilet, aku ini pengajaran mau ke toilet, disermen sih. Wah, ya jangan ya. Ini untuk satu hal yang penting dan menentukan hidup kita. Lalu jadi ya tadi, kalau untuk suatu keputusan penting, kita bisa ambil waktu khusus 1 minggu untuk membiara, 1 minggu untuk berkeluarga. Seperti itu contohnya ya. Kemudian hasil, ya karena kadang-kadang dipengaruhi oleh kemanusiaan kita ya. Jadi kita tidak boleh menjadikan suatu istilahnya memutlakkan. Ya. Tetap artinya apa? Keputusan ada dalam diri kita bersama Tuhan. Kita tidak boleh memutlakkan hasil. Dan kemudian langkah yang harus kita lakukan adalah ketika mengambil keputusan, kita kemudian mau berjalan dalam iman. Ya. Jadi jangan menyalahkan aku dulu kok, waduh aku wis berkeluarga ini kok soro, ternyata bener omongannya tante-tante itu ya. Coba aku membiara, wow ya gak usah disesali kalau gitu sampai sudah terjadi ya. Jadi orang harus berani berjalan dalam iman dengan keputusan itu. Ya, apapun keputusannya kemudian berjalanlah dalam iman dan terus berjalan bersama Yesus. Ini beberapa poin berkaitan, ya satu cara konkret secara sederhana untuk mencari kehendak Tuhan melalui discernment sederhana. Mari kita hening sejenak, kita bawa segala pilihan-pilihan yang mungkin saat-saat ini kita hadapi. Kita juga bawa segala masalah-masalah kita kepada Tuhan.
Kita mau arahkan seluruh mata hati kita hanya kepada Tuhan. Mungkin pada saat ini kita juga menghadapi masalah, persoalan, dan pilihan dalam hidup kita. Mari saat ini kita berdoa dan minta bimbingan Tuhan, supaya Tuhan menolong bagi kita untuk berjalan dalam jalan-jalannya. Berjalan pada jalan-jalan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Mataku tertuju padamu. Jadikan lagu ini sebagai doa. Nyatakan melalui lagu ini, Tuhan, hanya kehendak-Mu yang kurindukan, hanya kehendak-Mu yang terbaik untukku. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan
ya Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ya Ramasyik ya Ralaya, ya Ramasyik ya Ralaya, Sikara Ramaya, Inna ya Ralaya, Sik ya Ralaya, Sik ya Ralaya. Ya Ramasyik ya Ralaya, Ralaya, ya Ramasyik ya Ralaya. Ya Ramasyik ya Ralaya, Ralaya, Sik ya Ralaya. Ya Ramasyik ya Ralaya. Ya Ramasyik ya Ralaya. Ya Ramasyik ya Ralaya. Ya Ramasyik ya Ralaya. Arahkanlah hati kami dan pikiran kami untuk mencari wajah-Mu, mencari Engkau di atas segala sesuatu, untuk berusaha berkenan dan menyenangkan Engkau dan mencari kehendak-Mu Tuhan. Ya Ramasyik ya Ralaya, Masyik ya Ralaya. Ya Ramasyik ya Ralaya. Ya Ramasyik ya Ralaya. Ya Ramasyik ya Ralaya. Ya Ramasyik ya Ralaya. Ya Ralaya Syik ya Ralaya. Ya Ralaya Syik ya Ralaya. Ya Ralaya Syik ya Ralaya. Ya Ramasyik ya Ralaya, Syik ya Ralaya. Ya Ramasyik ya Ralaya, Masyik ya Ralaya. Ya Ramasyik ya Ralaya. Ya Ralaya Syik ya Ralaya. Ya Ralaya. Serahkanlah dirimu kepadaku. Aku yang mengetahui segala sesuatu yang terbaik untukmu. Jangan takut, berjalanlah selalu bersamaku. Jangan takut, serahkan dirimu kepadaku. Engkau menyatakan bahwa rancanganmu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan. Saat ini kami mau menyatukan diri kami untuk memohon rancangan-rancangan-Mu yang terbaik boleh terjadi atas diri kami masing-masing dan keluarga-keluarga kami. Ampuni kami bila selama ini kami seringkali mengikuti kehendak kami sendiri, mengikuti jalan-jalan kami sendiri. Tetapi saat ini Tuhan, gandeng setiap kami, luruskanlah jalan kami untuk mengikuti apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, apa yang berkenan kepadamu. Syara nama Sikiara layara nama Sikiara layara nama Sikiara layama Iara layama Sikiara layama Sikiara layama Iara layama Sikiara Iara
Serahkan kekhawatiran-kekhawatiranmu kepadaku. Serahkan semua ketakutan akan masa depan kepadaku. Aku yang memiliki engkau, aku yang memiliki hidupmu. Janganlah kau khawatir. Saya merasa Tuhan akan buka jalan dalam segala masalah yang dihadapi beberapa orang. Tuhan akan mengulurkan tangan dan memberi pertolongan padamu. Terus berharap dan berdoa. Mohon campur tangan Tuhan. Jangan andalkan dirimu, tapi andalkanlah Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan. Juga ada yang memiliki ketakutan akan masa depan. Saat ini dijamah Tuhan. Gandeng tangan Tuhan seerat-eratnya, pegang tangannya seerat-eratnya, dan teruslah berjalan bersama Dia dalam jalan-jalan yang Tuhan kehendaki bagimu. Tuhan juga mengundang kita untuk boleh semakin juga melayani Dia dalam segala apapun situasi hidup kita, melayani di sekeliling kita, menjadi tangan-tangan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita yang mencari dan membutuhkan Tuhan. Biarlah kita jadikan lagu ini sebagai juga penyerahan diri kita pada Tuhan. Saya mau mengikuti Engkau Tuhan, saya mau menjadi murid, saya juga mau melayani Engkau. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Bila pada siang ini kami juga boleh belajar bagaimana mencari dan berusaha mengenali kehendak-Mu. Karena kehendak-Mu yang terbaik untuk kami. Kehendak-Mu yang juga merupakan pangkal kebahagiaan dan keselamatan kami. Dan kami tahu bahwa Engkau merancang yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan penuh harapan. Karena itu arahkan hidup kami juga untuk sungguh-sungguh mencari kehendak-Mu di atas segala sesuatu. Bahkan ketika Engkau memanggil dan mengundang kami untuk mengasihi Engkau lebih sungguh,
untuk melayani Engkau lebih sungguh. Ini kami Tuhan, kami mau serahkan diri kami, pakailah kami untuk mengikuti rancangan-rancangan dan kehendak-Mu, untuk boleh mengasihi dan melayani Engkau dengan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau mengerjakan yang terbaik menurut kehendak-Mu atas diri kami masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sebagai penutup, ada doa dari Santa Teresa Avila. Engkau mengetahui segala sesuatu, karena Tuhan itu Maha Tahu. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, karena itu Tuhan Maha Kuasa. Dan Engkau mengasihi aku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku. Jadi doa seperti ini, mari Anda ikuti apa yang saya doakan ini. Engkau mengetahui segala sesuatu. Silakan. Engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan Engkau ini mengasihi aku. Dan Engkau ini mengasihi aku. Ke dalam tangan-Mu, Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku. kuserahkan diriku. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bapak Effendi untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan pada siang hari ini. Sungguh memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persekutuan doa Santa Teresa Avila ini dapat berjalan dengan lancar oleh karena dukungan dan partisipasi Bapak Ibu. Mari saat ini kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui persekutuan doa kita ini. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Baik, mari saat ini kita mau perhatikan beberapa pengumuman. Untuk serial September, Hidup Sesuai Tujuan Tuhan. Untuk minggu yang pertama,
Untuk persekutuan doanya libur. Untuk persekutuan doanya tanggal 7 September libur, untuk tim ada sharing kelompok, tempatnya di Kuasong lantai 2. Terus ini pelayanan doa bagi siapa Bapak Ibu yang ingin didoakan setelah persekutuan doa ini boleh menghubungi tim, langsung didoakan di tempat. Baik, next. LGBT, ini BPK Surabaya, ada reschedule ya. Awalnya tanggal berapa saya tidak tahu, tapi ini reschedule-nya Sabtu 14 September mulai 15.30 sampai 18.30 di Graha Sep. Ruku RMI itu ya, Graha Sep ya mungkin ya. Pengajarnya Lim Swee Hok. Wah, banyak gelarnya ini. Oke, baik. Ada yang berulang tahun bulan Agustus? Ternyata saya sendiri ya. Baik, mari kita tutup persekutuan doa kita. Oh, ada yang ulang tahun. Mari silakan maju bulan Agustus yang ulang tahun. Boleh dari awal sampai hari ini. Silakan. Sama ya. Pak Effendi, boleh minta tolong didoakan karena saya juga ulang tahun. Baik, mari kita berdiri, kita angkat tangan, kita dukung saudari-saudari kita yang ulang tahun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, Putralah yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih untuk ulang tahun saudari-saudari kami, Bu Syubi, Bu Endang, dan juga Bu Mutia. Kami mohon Engkau selalu hadir dalam hidup mereka. Engkau mencurahkan kasih-Mu dan rahmat-rahmat yang mereka butuhkan untuk perjalanan hidup selanjutnya. Biarlah kasih, damai, dan sukacita-Mu selalu tinggal dalam hati mereka dan terpancar juga di tengah kehidupan mereka bersama keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, jadikan mereka terang dan garam-Mu di tengah kehidupan mereka, di tengah keluarga dan pekerjaan mereka. Biarlah berkat-berkat-Mu juga Engkau curahkan, Engkau berikan kesehatan dan umur yang panjang untuk mereka semua ini. Terima kasih Tuhan, biarlah semua ini kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Happy birthday. Terima kasih Pedi Avila. Baik Bapak Ibu, mari kita mau tutup persekutuan doa kita pada siang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk hari yang indah dan cerah ini Tuhan. Kami boleh bersatu di dalam persekutuan doa Santa Teresa Avila ini Bapa. Bapa, PD ini sudah selesai Tuhan, sungguh kami bersyukur Kau sudah kirimkan Bapak Effendi di tempat ini untuk memberikan pengajaran, dan biarlah Tuhan Kau berkati Bapak Effendi di dalam keluarganya, pekerjaannya, juga Kau berikan masa depan yang begitu cerah Tuhan di dalam setiap apa yang dia kerjakan, Kau buat dia berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami juga akan pulang, kiranya Kau menyertai perjalanan kami Bapa hingga kami boleh sampai di rumah kami. Mungkin kami juga akan melakukan aktivitas. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau juga menyertai aktivitas kami hingga nanti malam kami boleh beristirahat kembali.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala karya-Mu, untuk segala berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menaikkan satu pujian ini. Bahwa kita adalah pemenang-pemenang Kristus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan